Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rosnia sebagai moderator dan pemateri pertama. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman kelompok saya yaitu Rosmala Dewi, Amri, dan Salman. Kami akan memaparkan materi yang berjudul Perilaku dan Motivasi Karyawan. Perilaku karyawan. Perilaku karyawan adalah pola tindakan anggota organisasi yang secara langsung tidak langsung mempengaruhi efektivitas organisasi antara satu individu dengan individu yang lainnya memiliki sifat yang berbeda. Ada yang cekatan dalam melaksanakan tugas, ada yang pintar tetapi susah berorganisasi, dan mungkin ada yang suka membuat alasan agar membolos bekerja karena perilaku tiap individu tidak sama. Manajer sumber daya manusia harus benar-benar memperhatikan perilaku masing-masing karyawannya. Ada 3 bentuk perilaku karyawan. Yang pertama, perilaku kinerja, yaitu serangkaian perilaku kerja yang diharapkan dari karyawan. Perilaku kinerja merupakan perilaku yang berkontribusi langsung pada produktivitas dan kinerja. Yang kedua, kewargaan organisasi. Perilaku individu yang berkontribusi positif bagi organisasi meski tidak langsung berdampak laba. Sejumlah faktor individu dan organisasi memainkan peran dalam mendorong atau menurunkan kewargaan organisasi. Ketiga, perilaku kontraproduktif. Perilaku menjauhi kinerja organisasi seperti ketidakhadiran, perputaran karyawan, pencurian dan sabotase, pelecehan seksual dan ras, agresi dan kekerasan di tempat kerja. Perbedaan individu adalah atribut pribadi yang berbeda-beda antara individu, misalnya kepribadian dan sikap. Tiap manusia memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Keunikan ini merupakan gambaran dari 2 karakteristik dasar manusia, yaitu kepribadian dan sikap dalam bekerja. Kepribadian merupakan serangkaian atribut psikologis yang relatif stabil yang membedakan seseorang dengan orang lain. 5 besar sifat kepribadian yaitu kesetujuan, penguatan diri, emosionalitas, ekstraversi, dan keterbukaan. Sikap merupakan kecenderungan stabil untuk berperilaku terhadap suatu objek dengan cara tertentu yang memiliki 3 komponen, yaitu kognisi, efek, dan intensi. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri yang memengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Dorongan tersebut dapat timbul akibat adanya pengaruh dari luar diri seseorang. Motivasi kerja merupakan stimulus atau rangsangan bagi setiap pegawai untuk bekerja dalam menjalankan tugasnya. Dengan motivasi yang baik, maka para pegawai akan merasa senang dan bersemangat dalam bekerja sehingga mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan pada diri organisasi. Cara perusahaan meningkatkan kepuasan pekerjaan dan motivasi program pendalaman pekerjaan yaitu program kompensasi yang layak. Perusahaan harus berusaha menjamin para karyawan yang menghasilkan kinerja tertinggi setiap tahun. Caranya, sistem merit atau mengalokasikan sesuai kenaikan kinerja. Yang kedua, sistem across the board atau seluruh karyawan menerima kenaikan yang sama. Yang ketiga, program insentif atau memberikan berbagai jenis kompensasi bagi karyawan jika mereka memenuhi tujuan kinerja khusus. Keamanan pekerjaan. Karyawan yang memiliki keamanan pekerjaan akan lebih termotivasi untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Perusahaan dapat memberikan keamanan pekerjaannya lebih baik dengan melakukan pelatihan pada karyawan untuk menangani berbagai tugas, sehingga mereka dapat dibebani tugas lain jika penugasan yang biasa tidak lagi dibutuhkan. Jadwal kerja yang fleksibel. Ada 3 yaitu, yang pertama, program flex time adalah dengan mengimplementasikan program yang mengizinkan peraturan jadwal kerja yang lebih fleksibel. Kedua, kemampuan kerja mingguan, di mana program ini memanfaatkan beban kerja menjadi lebih sedikit hari per minggu. Ketiga, berbagi pekerjaan, di mana 2 atau lebih karyawan akan berbagi jadwal kerja tertentu.
program keterlibatan karyawan terdiri dari yang pertama, perluasan pekerjaan adalah program untuk mengembangkan dan memperluas pekerjaan yang dibebankan pada karyawannya. Kedua, rotasi pekerjaan, yaitu program yang memperbolehkan satu rangkaian karyawan untuk secara periodik menggilir pekerjaannya. Ketiga, pemberian wewenang adalah memberikan wewenang kepada karyawan untuk mengambil lebih banyak keputusan. Dan yang terakhir, manajemen partisipatif adalah di mana karyawan diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam berbagai keputusan. Sekian dari materi kelompok 6, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin dipertanyakan, tulis di kolom komentar. Saya akhiri dengan ucapan suci. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.